Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Lia, mahasiswi dari Universitas Indah-Prasta PGRI. Saya akan membahas mengenai 3 topik utama pembelajaran, yaitu mengenai etika Islam. Yang pertama, kita akan membahas mengenai etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum. Lalu yang kedua ada pembinaan akhlak dalam kehidupan. Dan yang terakhir ada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membuka wawasan kita dalam memahami nilai-nilai luhur Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Selamat menyaksikan. Masuk pada materi pertama atau pembahasan pertama kita, yaitu mengenai etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum. Demokrasi secara umum berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun dalam Islam, konsep yang sepadan adalah musyawarah atau disebut dengan syura. Dalam Al-Quran, surah Asy-Syura ayat 38, Allah SWT menyebutkan bahwa orang-orang beriman memutuskan urusan mereka melalui kesepakatan atau bermusyawarah. Islam tidak menolak demokrasi, tetapi menyesuaikannya dengan prinsip keadilan dan juga ketuhanan. Kepemimpinan dalam Islam harus memenuhi beberapa kriteria, seperti adanya amanah, lalu kedua adanya itu beriman, ketiganya adanya keadilan, keempat ada memiliki pengetahuan, dan terakhir kelima bisa mengambil keputusan dengan baik. Seorang pemimpin menurut Islam bukan hanya sebagai penguasa saja, tetapi pelayan rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia ataupun di akhirat. Dalam penegak hukum, Islam menekankan keadilan sebagai fondasi utamanya. Dalam surat An-Nisa ayat 135 bahkan menyuruh kita berlaku adil meskipun terhadap diri sendiri ataupun kerabat dan juga masyarakat. Islam juga mengutuk dan menolak tegas radikalisme dan kekerasan atas nama agama, dan Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai rahmatan lil alamin. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembinaan akhlak dalam kehidupan. Akhlak merupakan esensi dari ajaran agama Islam. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak dalam Islam terbagi menjadi dua, ada akhlak mahmudah atau disebut juga dengan akhlak terpuji, seperti kita bersifat sabar, tawadu, jujur, dermawan, tolong menolong, dan sebagainya. Ada juga disebut dengan akhlak tercela atau akhlak mazmumah, seperti sifat dengki, sombong, dusta, kasar, dan sifat-sifat tercela lainnya. Dari dua macam sifat akhlak, terdapat juga faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak. Di antaranya, pertama dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga menjadi poin pertama dari terbentuknya akhlak, ya. Lalu yang kedua, pendidikan formal atau pendidikan non formal. Pendidikan formal bisa kita dapat dari lembaga pendidikan, lalu yang non formal kita bisa dapatkan dari masyarakat. Lalu yang ketiga ada pergaulan dan juga media. Yang terakhir ada keimanan dan pengalaman pribadi. Metode pembinaan akhlak yang dianjurkan Islam mencakup 4, yaitu ada teladan yang baik, terus yang kedua nasihat dan pengajaran, yang ketiga pembiasaan amal soleh, dan terakhir keempat ada kontrol sosial di dalam masyarakat. Dengan akhlak yang baik tercipta juga masyarakat yang harmonis dan juga penuh kasih sayang.
Nah, memasuki materi terakhir yaitu mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di dalam Islam. Kekerasan seksual adalah tindakan yang merendahkan martabat dan kemuliaan manusia. Islam melarang keras tindakan ini sebagaimana disebut dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina. Dari pengertian tersebut, bentuk kekerasan seksual bisa berupa pertama, ada pelecehan secara fisik maupun verbal. Yang kedua, pemerkosaan. Yang ketiga, pemaksaan seksual dalam pernikahan. Lalu yang terakhir, keempat, ada penyebaran konten pribadi tanpa izin yang disebarluaskan dan tidak diketahui pemiliknya. Islam menetapkan sanksi tegas bagi pelakunya, seperti pertama ada had bagi pelaku zina, lalu kedua ada ta'zir berupa hukuman sosial atau fisik, yang ketiga ada kisas jika sampai menyebabkan luka atau kematian dari korban tersebut. Baik, penjelasan selanjutnya mengenai tindakan preventif dalam Islam yang meliputi pertama ada pendidikan akhlak dan seksual yang islami. Maksudnya adalah dalam Islam, pendidikan merupakan langkah awal dan paling mendasar untuk mencegah penyimpangan perilaku. Pendidikan akhlak bertujuan untuk membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, dan memiliki kesadaran moral tinggi dalam setiap tindakannya. Pendidikan seksual dalam perspektif Islam bukan sekedar soal biologis, tetapi menyangkut adab pergaulan, pemahaman batasan syariat, dan tanggung jawab terhadap diri dan juga orang lain. Lalu, yang kedua ada menjaga pandangan dan aurat. Menundukkan pandangan atau gadul basyar merupakan bentuk penjagaan diri dari fitnah syahwat. Islam memerintahkan baik laki-laki ataupun perempuan untuk menahan pandangannya dari hal yang diharamkan dalam Quran surat An-Nur ayat 30-31. Selain itu, menjaga aurat adalah kewajiban yang harus ditegakkan dalam berpakaian dan berpenampilan, karena aurat sendiri adalah bagian tubuh yang tidak boleh diperlihatkan kepada yang bukan mahramnya. Yang ketiga adalah membatasi interaksi yang rawan fitnah. Interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam harus dilandasi oleh adab dan batasan yang jelas. Islam tidak melarang interaksi antar lawan jenis, akan tetapi harus dibatasi agar tidak terjadinya khalwat, berdua-duaan, atau ikhtilat atau campur baur bebas yang dapat mengarah pada fitnah atau pelanggaran syariat. Dan yang terakhir dari preventif dalam Islam yaitu tegaknya hukum yang adil sebagai efek jerah. Maksudnya adalah Islam menetapkan hukum-hukum yang tegas terhadap pelanggaran, termasuk dalam hal zina dan pelecehan seksual. Hukuman yang diberlakukan bukan semata-mata sebagai balasan, tetapi juga berfungsi sebagai efek jerah agar masyarakat tidak meremehkan perbuatan maksiat. Hukum hudud dalam kasus zina yang di dalam Quran An-Nur ayat 2 dan Qadzaf menuduh zina tanpa bukti yang terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 4 merupakan bagian dari sistem keadilan Islam yang adil dan juga transparan. Ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat merasa terlindungi dan juga pelaku akan berpikir kedua kali untuk tindakan perspektif dalam Islam sangat menyeluruh, tidak hanya mengatur aspek lahiriah, tetapi juga menyentuh pendidikan batin. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang bermartabat, menjaga kehormatan, dan menghindari manusia dari perbuatan yang merusak nilai-nilai agama dan moral. Islam hadir sebagai perlindungan kehormatan manusia, terutama kaum perempuan dan juga anak-anak. Dari ketiga materi yang telah saya bahas,
kita bisa dapat menyimpulkan nih bahwa Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi dengan keadilan, akhlak, dan juga perlindungan terhadap sesama. Semoga kita semua dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan baik secara pribadi, keluarga, dan juga bermasyarakat. Jangan lupa untuk selalu menjaga adab dan etika dalam setiap aspek kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.